SMA Negeri 3 Sampit menggelar vaksinasi massal untuk kelas 10, kelas 11 siswa-siswi SMA Negeri 3 Sampit dan SMK Negeri 1 Sampit bertempat di Jalan Gunung Kerinci nomor 2 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa pagi 28 September 2021. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti beserta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur Umar Kaderi pantau vaksinasi secara massal yang digelar tersebut merupakan pelayanan vaksinasi COVID-19 secara massal untuk sasaran kelas 10, kelas 11 siswa-siswi SMA Negeri 3 dan SMK Negeri 1 Sampit. Dalam kegiatan vaksinasi massal ini yang dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah A. Saipudi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sampit Haji Livianur Hasbi, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sampit Lismayani. Hadir pula dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Suparmadi SE. Kegiatan vaksinasi massal ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada pagi hari pukul 8 yang rencananya akan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Vaksinasi kali ini tersedia untuk 500 siswa yang rinciannya untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 300 siswa, sisanya 200 siswa untuk SMA Negeri 3. Siswa-siswi sebelum divaksin diberikan konsumsi terlebih dahulu sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala seperti pusing atau merasa cemas. Pelaksanaannya terdiri dari beberapa meja untuk screening dilaksanakan di lantai atas karena ruangannya yang cukup luas sehingga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yakni 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Setelah dicek riwayat kesehatan dengan tensi darah dan alat pengukur suhu tubuh, siswa-siswi yang sebelumnya sudah mengisi form pertanyaan dan pernyataan langsung menuju ruangan penyuntikan yang ada di lantai dasar. Sebelum diperbolehkan pulang, siswa-siswi menunggu untuk dilakukan observasi sehingga mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan pasca vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini di SMA Negeri 3 Sampit sedang dilaksanakan vaksin massal. Kenapa saya katakan vaksin massal? Karena ada dua sekolah. Pertama sekolah SMA Negeri 3 Sampit dan SMK 1 Sampit. Jumlah vaksin yang tersedia dari Dinas Kesehatan itu 500, jadi dibagi dua karena siswanya masih banyak di SMK 1 yang belum vaksin. Nah, SMK 1 jumlahnya 300 orang, kemudian SMA 3 200 orang. Nanti kalau sudah ini berlangsung mungkin akan dilanjutkan lagi di lain waktu. Tadi sudah berbicara dengan Kepala Dinas Kesehatan dan insya Allah pagi ini juga rencananya dihadiri oleh Pak Gubernur Kalimantan Tengah dan PLT Kepala Dinas, tapi beliau masih dalam perjalanan dan tidak bisa kita tentukan jam berapa beliau ke sini. Yang jelas kita sudah berjalan vaksin ini mulai jam 8 tadi Bu. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tertib dan aman terkendali Bu. Haji Livianur Hasbi mengatakan, untuk vaksinasi kali ini kenapa dikatakan vaksinasi massal? Karena ada dua sekolah yakni SMK Negeri 1 Sampit dan SMA Negeri 3 Sampit. Yang jumlah vaksin yang tersedia yaitu 500 dibagi dua. Untuk SMK Negeri 1 300 siswa karena banyak siswa yang belum divaksin. Sisanya 200 untuk SMA Negeri 3 Sampit. Nah, setelah vaksin ini berjalan, harapan kita berikutnya adalah bisa berjalan proses pembelajaran tatap muka terbatas. Bahkan kita menginginkan tidak lagi terbatas karena anak-anak kita sudah semuanya tervaksin dengan baik, dengan harapan anak bisa menghadapi situasi atau lingkungan yang sudah kita selalu berhadapan dengan
yang dikatakan dengan COVID. Jadi anak-anak kita mulai sekarang juga sudah melaksanakan PTM terbatas dan menggunakan sesi A dan sesi B. 1 minggu berjalan, kemudian sesi B-nya juga mungkin bisa pagi dan bisa siang. Jadi demikian Bu, kita sudah melaksanakan PTM dengan aturan menteri yang sudah dikeluarkan PPL 1, 2, dan 3 itu bisa melaksanakan PTM. Mudah-mudahan berikutnya dengan vaksin semakin berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang anak-anak kita yang terganggu dengan keadaan dan kondisi penyakit COVID-19 ini. Terima kasih. Harapannya setelah vaksinasi ini dilaksanakan, siswa-siswi bisa memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Bahkan beliau menginginkan tidak lagi terbatas, tapi tetap siswa-siswi menerapkan kebiasaan baru di situasi pandemi ini. Sehingga tidak ada lagi anak-anak kita yang terganggu dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini pelaksanaan vaksinasi di SMA 3 Sampit ini ada untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya minggu kemarin kita juga melaksanakan vaksinasi di SMA ini dengan sasaran 300 orang kelas 12. Nah, jadi pada hari ini ada beberapa tempat kita SMK SMA 4, SMK 1 dan SMA 3. Nah, pada hari ini di lokasi SMK 3 ini ada 2 sekolah, SMK 1 dan SMA 3. Sasarannya pada hari ini kita targetkan ada 500 pelajar yang akan kita laksanakan vaksinasi. Sampai saat ini kita kurang lebih target pelajar SMA dan SMK itu ada kurang lebih 15.000 siswa yang akan divaksinasi, namun yang sudah kita laksanakan kurang lebih 40%-nya vaksin pertama. Nah, kita berharap dengan adanya vaksinasi pelajar ini kita bisa mendapatkan herd immunity-nya masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, sehingga proses pembelajaran tatap muka bisa kita laksanakan dengan baik. Walaupun kasus COVID pada saat ini sudah menurun, namun kita berharap masyarakat dan khususnya pelajar tidak abai dengan protokol kesehatan, sehingga proses pembelajaran ini tetap menggunakan protokol kesehatan walaupun mereka sudah divaksinasi. Umar Kaderi mengatakan, target vaksinasi ini sasarannya untuk kurang lebih 15.000 siswa, sedangkan yang sudah dilaksanakan kurang lebih 40%-nya vaksin pertama. Walaupun kasus yang terpapar positif COVID sudah menurun, untuk masyarakat khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur tidak boleh abai. Tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya pertama mengapresiasi jajaran pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, termasuk teman-teman saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur atas kerja-kerja luar biasa sehingga vaksinasi berjalan dengan sangat bagus ya. Memang kendala mereka itu adalah ketersediaan vaksin ya, dan itu kita terus negosiasikan dengan pemerintah pusat karena vaksin pengadaannya di pusat. Saya juga sangat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sehingga terjadi penurunan signifikan, sangat signifikan kasus COVID di Kota Waringin Timur ya. Saya tadi mendapat laporan dari Pak Kadis Kotim bahwa dari 96 yang diperiksa itu hanya 2 yang positif. Itu artinya positivity rate-nya itu hanya 2% lebih, dan itu sudah sangat jauh di bawah standar yang ditetapkan WHO 5%. Ya, sekali lagi saya mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih. Suyuti menambahkan, beliau sangat apresiasi sekali terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, termasuk teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur atas kerja yang luar biasa, meskipun ketersediaan vaksin yang sangat terbatas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Suparmadi, Kadisdik Kota Waringin Timur. Yang saya hormati
Pak Camat Muntayah Hulu, yang juga beliau adalah insan pendidikan yang saya hormati, saya banggakan, Kepala SMA Negeri 3 Sampit, Pak Haji Dr. Nur Hasbi. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama menyaksikan pelaksanaan vaksinasi massal pelajar untuk Kota Sampit. Jadi sebenarnya kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan masif oleh masing-masing kabupaten kota. Khusus untuk vaksinasi yang umur 12 sampai 17 tahun, memang masanya ini kebanyakan pelajar SMA, SMK sederajat. Jadi kita mengkondisikan. Nah, salah satu untuk hari ini tanggal 28 September, kebetulan kita sudah menjadwalkan untuk vaksinasi pelajar untuk SMA Negeri 3 dan SMK 1 dengan jumlah peserta 500 orang. Bersamaan ini juga di SMA 4 tadi ada 250 yang juga vaksin untuk pelajar SMA di SMA Negeri 4. Kegiatan vaksin ini sebenarnya permintaan dan dorongan dari Pak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, dalam rangka kita terus menata dan mempersiapkan bagaimana nanti pembelajaran tatap muka terbatas itu bisa kita laksanakan di awal Oktober. Kita sudah luar biasa untuk vaksinasi guru, sudah mencapai 95%. Kemudian vaksinasi bagi lansia juga sudah cukup tinggi grafiknya. Kemudian ditambah lagi ini vaksinasi pelajar, dia nanti kekebalan kelompok bisa sempurna. Kemudian kita bisa untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pak Gubernur juga selalu menekankan untuk kita semuanya, secara umum masyarakat Kalteng, secara khusus pelajar, para guru, tenaga pendidikan, betul-betul menegakkan protokol kesehatan, 5M itu. Karena kuncinya, obatnya, resep yang paling ampuh itu adalah 5M untuk melawan COVID-19 ini. Nah, alhamdulillah kawan-kawan kepala sekolah, MKKS di Kotim, SMA, SMK, SLB di Kotim tidak pernah lengah, tidak pernah lalai, selalu mengingatkan warganya dalam rangka protokol kesehatan ini harus ditegakkan setegak-tegaknya gitu. Karena 5M ini menjadi kunci utama. Pak Gubernur tetap berpesan bahwa hukum tertinggi di negara ini adalah kesehatan dan keselamatan warga. Itu penting sekali. Makanya PTM kita ini harus hati-hati kita laksanakan. Harus hati-hati dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah simulasi dulu, uji coba. Jadi kita akan melakukan evaluasi hasil simulasi. Apakah infrastruktur sudah disiapkan dengan baik? Tempat cuci tangan, toilet yang bersih, paradigma terhadap 5M itu dijalankan dengan baik. Kemudian guru-guru juga sudah vaksin. Kemudian kita minta penilaian dari tim gugus tugas, sudah layak nggak sekolah ini untuk melaksanakan PTM. Panduan PTM terbatas masa pandemi yang sudah kita keluarkan itu menjadi pedomannya. Jadi kepala sekolah merujuk di sana, merujuk di panduan PTM terbatas masa pandemi SMA, SMK, SLB yang sudah kita susun. Jadi salah satunya mungkin saya ingatkan, kepala sekolah harus membentuk gugus tugas, tim gugus tugasnya. Di sekolah harus ada. Yang kedua, infrastruktur harus disiapkan, sosialisasi harus dilaksanakan. Kemudian yang juga penting adalah izin dari beliau, Kepala Dinas Kesehatan, karena beliau adalah tim gugus tugas kabupaten, kecamatan. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan orang tua, itu penting. Jadi kalau orang tua mendukung anaknya tatap muka terbatas bisa hadir, bikin pernyataan. Jadi ini mutlak tanggung jawab kita semuanya. Saya kira kita akan mengobati kerinduan para siswa kita untuk segera tatap muka terbatas. Karena nanti terbatas itu 50% tatap muka, 50%-nya tatap maya. Jadi ada 2 metode. Ya, nanti kalau sudah bagus evaluasi tiap minggu, nanti persentasi kehadirannya akan ditambah lagi. 60% tatap muka, 40 yang daring. Nanti bagus lagi evaluasinya, tidak ada klaster, mudah-mudahan tidak seperti itu yang kita harapkan.
tambah lagi, sehingga nanti pada saatnya kita melaksanakan pembelajaran itu dengan peserta yang full, dengan tetap protokol kesehatan. Selamat untuk Pak Gubernur dan terima kasih, apresiasi buat guru-guru yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ini, yang sudah menyiapkan konsumsi, menyiapkan tempat, acara, kegiatan ini luar biasa, terima kasih. Dan sukses semuanya, dan ini juga di saat ANBK loh ini, Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang dilaksanakan 2 hari ini untuk gelombang pertama. Jadi kita juga doakan mudah-mudahan vaksinasinya sukses dan ANBK juga sukses. Saya kira demikian. Salam kompak berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asaipudi menjelaskan, kegiatan vaksinasi ini adalah atas permintaan dan dorongan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran dalam rangka terus menata dan mempersiapkan bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas di awal Oktober nantinya bisa dilaksanakan. Selain itu, beliau juga berpesan hukum tertinggi di negara ini adalah kesehatan dan keselamatan warga itu penting sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Pendidikan Timur juga mungkin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Kadis Provinsi tadi, bahwa kegiatan vaksinasi ini dalam rangka untuk bagaimana kita membantu para siswa kita dalam rangka untuk menghadapi pelaksanaan PTM nantinya, dengan harapan kegiatan PTM dan juga diiringi dengan doa kita bersama, semoga COVID-19 juga segera berlalu, harapan seperti itu, sehingga anak-anak kita kembali normal dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan PTM walaupun nantinya dilaksanakan secara terbatas. Namun demikian, bahwa kebijakan Jambi ini dalam rangka untuk bagaimana agar menyikapi semuanya keinginan masyarakat kita yang sampaikan Pak Kadis tadi, bahwa ini keinginan semua. Anak-anak kita juga sudah rindu, guru-guru sudah rindu terhadap kegiatan di satuan pendidikan di mana mereka berada. Nah, jadi kami pada intinya semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, dan juga harapan kita seluruh peserta kita dapat laksanakan vaksinasi sehingga mereka secara merata bisa mengikuti kegiatan PPM dengan baik nantinya pada saat sudah diputuskan oleh Kadis Provinsi. Suparmadi menambahkan, bagaimana membantu untuk para siswa nantinya pada saat pembelajaran tatap muka terbatas dan diharapkan pandemi corona segera berlalu sehingga anak-anak kita kembali normal melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Saya Selvia sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 3 Sampit dan mewakili teman-teman semua yang ada di sini ingin menyampaikan bahwa suatu kehormatan bagi kami atas terpilihnya sekolah kami sebagai sekolah rujukan atas dilaksanakannya vaksinasi massal jenjang SMA SMK di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan untuk teman-teman semua jangan takut untuk vaksinasi karena vaksinasi itu penting, dan semoga setelah dilaksanakannya vaksinasi sekolah kita bisa berjalan dengan lancar kembali dan coronavirus di Indonesia menghilang. Terima kasih. Nama saya Octaviansa, kelas 10 AKL 1. Saya siswa dari SMK 1 Sampit. Tanggapan saya mengenai vaksinasi di SMA 3 ini ya sangat luar biasa. Ya teman-teman, takut untuk divaksinasi supaya imun kita bisa bertambah, dan untuk kita melakukan urusan sesuatu biasanya kan yang dibutuhkan surat keterangan vaksin. Jadi ini sangat penting juga karena sekarang yang dibutuhkan itu surat keterangan vaksin. Perkenalkan, nama saya Diony Seputra, saya dari kelas 10 Bahasa. Tanggapan saya setelah divaksin, semoga setelah divaksin ini kita cepat PJJ, PTM, dan mendapatkan kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Ayo teman-teman, jangan takut vaksin karena dengan vaksin kita mendapatkan kekebalan tubuh dan terhindar dari virus COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Dari Sampit Kota Waringin Timur, Ayu Jakaria, Sampit TV melaporkan.